Jungle. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengisi neraka Jahannam dengan banyak jin dan manusia. Jadi kata Allah, neraka Jahannam ini akan diisi dengan banyak jin dan manusia. Kenapa mereka kok jadi penghuni neraka Jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, mereka memiliki hati. Mereka dianugerahi hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dianugerahi mata. Mereka memiliki mata, tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka pun dianugerahi telinga, memiliki telinga, tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka orang yang seperti ini bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah dari binatang ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang kita enggak takut dengan neraka. Mungkin kita masih ragu dengan neraka karena kita belum pernah melihat neraka. Tapi saudara jangan pernah berani-berani dengan neraka. Wong saudara saja lagi ngerokok, itu rokok tempelin tuh ke jidat, tempelin ke pipi, panas. Saudara punya motor, perjalanan jauhlah motor umpamanya dari ujung Menteng ini sampai ke Ancol. Itu coba iseng-iseng saudara tempelkan kakinya di knalpot. Bagaimana rasanya? Jadi jangan berpikir neraka itu hal yang biasa-biasa saja. Sifat manusia ini kan kalau belum pernah ngalamin kan suka nyepelein. Cuma neraka, paling juga begitu. Cuma neraka, paling juga bentaran. Sifat kita suka nyepelein. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita neraka Jahannam, neraka yang paling hebat yang diancamkan Allah kepada kita. Manakala kita dianugerahi hati tapi enggak memahami ayat-ayat Allah, hatinya keras, hatinya kasar, musibah demi musibah menimpa kepada kita. Saudara-saudara kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya biasa-biasa baik, enggak tersentuh sedikit pun, tak ada rasa simpati apalagi empati. Tanda-tanda kebesaran Allah ada di mana-mana, termasuk pada diri kita. Coba perhatikan kita. Kita ini kan hanya seonggok tulang dan daging yang dibungkus kulit. Coba hebat apa kita ini? Kulit kena pisau berdarah. Badan semakin tua semakin membungkuk. Kemarin bisa jalan tegak berlari, sekarang ngesot. Apa coba yang kita hebat dari badan kita? Tapi Allah menjaga kita.
Sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya. Ini atas berkat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karenanya yuk kita sama-sama tanda-tanda kebesaran Allah yang kita dapati dalam hidup dan kehidupan ini, jadikan hati kita tergetar di dalamnya. Jadikan hati kita ini lembut untuk menerima segala tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga ketika menerima kebenaran, maka kebenaran itu akan masuk meresap ke dalam hati dan jiwa kita. Inilah orang yang berupaya memahami ayat-ayat Allah. Kita punya Al-Quran, jangan cuma dipelototin tuh Al-Quran. Kita ada kitab suci yang sangat luar biasa yang merupakan mukjizat teragung baginda Rasulullah SAW. Jangan cuma Al-Quran jadi pajangan, tapi baca, pelajari, pahami dan amalkan Al-Quran. Resapi makna-makna Al-Quran sampai meresap ke dalam jaga dan jiwa kita. Maka kalau kita sudah meresap dalam jiwa, dalam hati, sholat Jumat gak berat. Hari Jumat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru untuk melaksanakan sholat Jumat. Nyaman sholat. Kadang-kadang kan kita sholat mepet-mepet. Kalau muazin belum azan, ntar dulu, belum muazin. Kadang-kadang bukan muazin, ntar dulu khotib dah naik apa belum ini? Kalau belum jangan dulu, merokok dulu di bawah. Ini kan orang kan begini berpikirnya. Padahal ini adalah sebuah kerugian bagi kita ketika Allah menyuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan artinya ngepres. Kita ini suka pinter-pinter kode. Yang penting kan Jumatan Pak Ustaz. Yang penting kan sholatnya aja, pala lu PA. Sholat Jumatan itu diawali waktunya dengan bagus, isi dengan amal-amalan. Kalau lihat ulama-ulama dahulu, para kiai, para habaib, para alim ulama dahulu, jangankan yang namanya datang ke masjid pas azan berkumandang, orang tua kita dulu subuh gak pulang sampai Jumatan selesai. Lah kita mana kuat, kerja Pak Ustaz, iya kerja. Di kantor kan jam 11 sudah bubar sekarang. Apalagi hari ini hari pahlawan, libur nasional. Jadi kalau ada orang yang Jumatnya kesiangan, hati-hati nih hatinya nih, hati-hati nih hatinya nih. Jangan-jangan setan sudah menguasai dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, Allah berikan kita mata. Nih mata nih alhamdulillah saya masih lumayan ngelihat, tapi udah malah sedikit-sedikit agak remeng-remeng. Kalau lihat handphone sudah berbayang. Tapi alhamdulillah itu berkat saya ngelihat kitab-kitab kuning yang kecil-kecil. Tapi kalau saudara udah dikasih mata yang cakep, ngelihat Al-Quran yang gede aja kagak mau lihat, kebangetan. Jadi mata ini diliatin, jangan liatin yang jidatnya licin-licin mulu. Mentang-mentang di sini banyak yang pakai minyak, diliatin tuh jidat. Jangan. Pergunakan mata ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang kauniyah maupun kauniyah. Dan yang ketiga, kita punya kuping. Kuping ini dianugerahi Allah. Maka ketika orang ceramah, ketika orang sedang khutbah, dengerin, jangan berisik, jangan ngomong, resapi, sehingga akan bermanfaat bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak memfungsikan hatinya, tidak memaksimalkan matanya, tidak mengoptimalkan kupingnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya yuk khatib yang dhaif ini berwasiat khususnya untuk diri khatib, umumnya untuk kita semua. Yuk kita sama-sama hati, mata dan kuping kini kita pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kita, bermuayasyah kita dengan ayat-ayat Allah. Jadikan hati, mata dan kuping kita ini menjadi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan
keimanan dan keislaman kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal